ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tauhid kita. Tapi terakhir itu kita ngaji bulan Februari. Ya, bulan Februari. Tapi bulan Juli kemarin ada ngaji ke sini pakai online, tidak ada jamaahnya. Sekarang saya ingin membahas dengan kita semuanya itu dalam bahasa Indonesia, judulnya Tauhid dan Akhir Perjalanan Manusia. Tauhid kita itu syahadat itu, Bu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tidak dilafalkan saja, dilafalkan, diberi makna, diuraikan, lalu diamalkan. Maka dalam kitab tauhid, kitab yang berbeda lagi, ada keterangan begini: fasyahadatu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan makna-maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Itu maknanya setiap rukun Islam dan cabang-cabangnya ditegakkan di atas kalimat apa? Syahadat itu. Orang mau sholat, mau puasa, mau sosial, mau haji, mau infak, mau macam lah. Itu landasannya syahadat itu. Dan syahadat inilah yang menyatukan umat Islam itu. Jadi ukhuwah persaudaraan umat Islam itu bukan karena etnis, warna kulit, bentuk tengkorak, madhab atau aliran politik, bukan, tapi berdasarkan dua kalimat apa? Syahadat. Selama ini yang kita pelajari waktu masih di sana, belum ada COVID itu, umpel-umpelan ya, itu kan menjelaskan nomor 1, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya, panjenengan, saya dan keluarga kita semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enaknya orang ngaji itu begitu, diselingi berdoa, memohon, tawakal sama Allah. Kita lanjut. Syahadat itu la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Maka dimulai dari kalimat la, tidak. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang yang disembah. Kalau semuanya tidak, siapa Ustaz? Allah saja, Mas. Yang lain tidak boleh. Nah, selama hidup kita itu begitu. Ya, Allah bisa diibadahi dengan gerakan-gerakan fisiknya manusia. Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia. Bisa toh? Allah bisa diibadahi dengan hatinya manusia. Itu tentang Allah ya. Dua, tentang Nabi Muhammad.
Ini tentang Allah, tentang Nabi Muhammad itu sesuatu yang berbeda. Maknanya la ilaha illallah itu tidak sama dengan Muhammad Rasulullah. Saya ulangi, la ilaha illallah itu maknanya tidak sama dengan Muhammad Rasulullah. Keterangannya tentang Muhammad Rasulullah itu ada 5. Satu, nggak usah ditulis, nggak ulangan itu. Ya. Satu, tapi boleh silakan ya, saya nggak ngantuk ya Bu. Satu, syahadat tentang Rasulullah itu al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa orang ini utusannya Allah, Nabi Muhammad itu. Ya, pernah hidup di dunia. Usianya 63 tahun. Ketika usia 40 tahun mengaku jadi nabi karena dapat wahyu. Orang banyak yang percaya sampai 2020 ini, juga ada yang tidak. Ya masing-masing terserah. Tapi kita termasuk yang percaya. Mudah-mudahan besok kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikhabarkan Nabi. Nabi cerita ini di akhirat ada siksa, ada surga, ada neraka, ada macam-macam ya. Yang secara zahir kasat mata kita nggak pernah tahu, tapi kita percaya. Nah, kepercayaan itu membawa dampak positif di dunia. Apa tadi Bu? Kepercayaan tentang akhirat yang dikabarkan Rasulullah itu membawa akibat positif. Kenapa Mas? Sampean kok berhati-hati kalau berucap, wah saya nanti dimintai pertanggungjawaban ya Pak di akhirat. Kenapa Bu? Kok tidak mau berbohong? Kenapa Mas? Tidak mau ngambil duit yang bukan miliknya? Wah nanti ada pertanggungjawaban ya Pak. Jadi sampai di situ. 3, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Ibu-ibu datang ke sini mengikuti kajian, durasi waktunya tidak panjang. Ini termasuk sunnah Rasulullah enggak? Oh, enggak temenan kan? Termasuk sunnah Rasulullah enggak? Iya. Berikutnya wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Nomor 5, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ngapain sholat subuh kok 2 rakaat Bu? Ayo, apa jawabannya? Ya itu tadi yang saya katakan, syariatnya begitu Ustaz, 2 rakaat. Kalau sholat zuhur 4, ngapain kok 4? Ya mengikuti saja yang diajarkan Nabi. Nah begitu. Ya, nanti ada pelajarannya sendiri di VK itu. Saya ingin mengingatkan syahadat dari tentang Rasulullah tadi, orangnya pernah hidup di dunia ini, pernah bergaul dengan masyarakat, berumah tangga, ya, membina keluarga juga iya. Pertanyaannya begini, apakah Rasulullah pernah berdagang? Apakah Rasulullah pernah tersenyum? Apakah Rasulullah pernah marah? Jangan pernah marah? Ya. Oh, kalau begitu itu Nabi Muhammad ini manusia biasa seperti kita ini. Jawabannya apa? Iya. Wong ini nanti dipakai contoh ya Nabi Muhammad. Dipakai contoh untuk seluruh manusia. Maka oleh Allah dimunculkan, ditumbuhkan, dikembangkan dari unsur manusia. Ngerti maksudnya? Kalau yang disuruh nyontoh ini manusia, lalu yang contohnya ini diambilkan makhluknya Allah yang namanya malaikat, cocok gak? Yang disuruh nyontoh ini manusia, tapi yang dipakai contoh itu makhluknya Allah yang namanya malaikat, cocok gak? Lam ya cok. Tidak
Kalau dari unsur manusia cocok. Bagaimana ya kalau tidur? Bagaimana ya kalau dahar? Bagaimana ya kalau pergi? Bagaimana kalau dengan keluarga? Bagaimana dengan tetangga? Terus ini Rasulullah itu begitu. Makanya masa anak-anak juga pernah, masa balita juga pernah, masa remaja juga pernah, dewasa juga pernah, masa tua pernah, Bu? Setua-tuanya Rasulullah itu Yosua-nya usianya cuma 60 berapa? 3. Panjenengan tidak boleh bergeser dari itu. Makanya saya beri judul Tauhid dan apa Mbak ya? Perjalanan hidup manusia. Dengan cocokan di kitab, di Quran dulu. Nyuwun tolong dibukakan surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 kalau tidak salah Mbak Lia ya, ayatnya 67. Ini salah satu ayat yang kita pakai untuk menjelaskan tentang perjalanannya manusia itu sepintas ya. Jadi surat Al-Mu'min ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qablu walitablugu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Surat 40 kalau tidak salah dia ya. Ya, Al-Mu'min 67. Betul. Dialah yang menciptakan kamu, begitu terjemahnya. Sudah ketemu Mbak? Oke. Bentar. Surat berapa? Surat 40 ya? Ayat 67. Surat 40 betul tak? Al-Mu'min atau Ghafir? Tulisannya di Quran gitu kok. Saya yang dimarahi. Hah? Diulangi lagi Mbak, monggo. Dia yang menciptakanmu dari tanah. Dah, walladzi khalaqakum min turab. Manusia semuanya dari situ. Besok balik ke situ nggak Bu, kira-kira Bu? Jenengan dan saya itu balik ke tanah nggak? Mudah-mudahan tidak kesusu ya, tidak tergesa-gesa. Lanjut Mbak, monggo. Kemudian dari sejarah semani. Ya, terus? Lalu dari situ tak potong. Rasulullah pernah jadi kayak begini? Ada bapaknya nggak? Bapaknya ada bibitnya namanya sperma nggak? Ini agama, diomongkan tidak apa-apa. Boleh toh? Semakin menguatkan iman kita. Ibunya ada ovum ya. Kalau sperma ketemu sama ovum ya, lalu jadilah janin. Min nutfatin thumma min alaqah. Oleh Departemen Agama, alaqah itu diterjemahkan apa? Segumpal darah, karena bentuknya seperti begitu. Tapi ada yang menafsiri tidak begitu. Alaqah itu yang menempel. Yang apa tadi Bu? Kok menempel? Menempel di mana? Di dinding. Dinding rahim. Saya bukan wilayahnya itu yang menerangkan. Kata buku, saya baca buku tok Bu. Saya potong dulu. Ketika spermanya bapak menembus di ovum, masuk di endometrium, kayak lendir gitu loh. Nutrisinya itu, ya, kemudian berkembang.
Di ayat yang lain diterangkan khalqan mim ba'di khalqin, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain. Itu pembelahan sel. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi plasenta. Apa plasenta? Ari-ari itu menempel enggak? Di mana? Di dinding apa? Rahim. Makanya ada yang menerjemahkan alaqah itu makna bahasanya menempel. Ada dokter Jin nggak ini? Ya, sudah apa-apa ya, begitu. Nah, coba ini siapa saja itu pernah mengalami ini, asal dia manusia saja. Al-Quran menerangkan begitu. Saya ulangi sepintas, dialah yang menciptakan kalian dari saripati tanah, kemudian dari apa tadi? Setetes air hina. Nah, begitu. Setetes air hina. Kemudian jadi apa tadi, Bu? Segumpal darah. Jadi masuk di endometrium kayak lendir gitu ya. Kalau tidak ada janinnya, nggak ada yang makan, keluar jadi apa? Menstruasi. Wah, ada ilmunya itu. Coba tak potong dulu sebelum dilanjut. Halo? Oh, sepi ngono gitu ya. Ya, gini Bu maksudnya. Lebih dahulu mana? Semua harus bisa jawab. Lebih dahulu mana ayat Al-Qur'annya ini dengan temuan ilmunya di objin, biologinya? Lebih dahulu ayat. Loh, itu benar tuh. Kalau ayatnya dianggap nggak cocok sama ilmunya, nasibnya Quran diapakan? Bukan kitab suci ini. Masa cerita manusia itu jadi ini padahal enggak. Manusia itu anak keturunannya kera, misalkan begitu. Jadi orang yang mempelajari ini sebelum tauhidnya itu semakin yakin, waduh, Quran itu betul sekali. Sebelum ada ilmu kebidanan, kedokteran, objin itu ini sudah menerangkan manusia itu jadi begitu. Ya, min nutfatin tsumma min alaqah, nempel tadi. Ketika sudah usia, umur, nah begitu keluar. Lanjut Mbak Lia terjemahnya. Oke. Tsumma yukhrijukum tiflan, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang apa? Anak. Dengan dulu pernah mengalami begitu? Jelas. Nabi pernah mengalami begitu? Nabi Muhammad itu pernah mengalami dilahirkan dalam seperti bayi yang tidak mengetahui apa-apa, betul ya? Dari situ pikirannya panjenengan tauhidnya. Oh, kalau begitu ini pernah lahir dari rahimnya siapa ibunya itu? Aminah. Iya, Bu. Ditumbuhkan dari manusia. Tsumma yukhrijukum tiflan, dilahirkan dalam keadaan bayi. Ya, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Coba manusia itu begitu ya. Makanya ketika bayinya lahir itu masih ada sambungannya antara bayi itu. Kok sambungan kayak enak ya. Ada tali pusatnya kan begitu ya, sambungan kabel lah. Sambungan dari bayinya tadi sampai kemana? Ya di plasentanya tadi. Nah, saya tidak menerangkan itu. Monggo Mbak Lia. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa. Summa kita belughu asyuddakum, sampai dewasa. Lanjut. Lalu menjadi tua. Tsumma litakunu syuyukha. Katanya, yang jadi tua itu orang Islam toh apa orang yang bukan Islam juga ikut tua? Tua toh? Jangan jadi tua itu getun apa seneng? Kalau orang itu ditari sama Allah, Bu, saya jadikan tua ya, mau nggak kira-kira? Mau, Bu? Nggak mau. Kalau bisa kuat terus ya kan? Makanya
Kalau ada anak muda ngomongnya rada kusru sama ibu-ibu yang sudah sepuh, jenengan jangan marah. Bu, ini Surabayaan ngomongnya, Bu, sampai ini ternyata sudah tua, Bu. Nggak apa-apa, Mbak, semua orang ya tua kok. Sampean itu masih 20, 21, 25, enak aja. Nanti lama-lama ya kayak saya 65. Betul, Bu ya? Ini anak ini Surabayaan ngomongin. Hati-hati loh, Bu. Kalau banyak penyakitnya, banyak nanti tambah tua banyak penyakitnya loh sampean. Tidak apa-apa, ya wajar sudah dipakai 60, 65 tahun ada penyakitnya. Kayak sampean itu masih muda, dari duduk begini langsung berdiri mencolot ya bisa. Betul ya? Kalau saya ini yang nggak bisa, Mbak. Berdirinya ya pakai alon-alon dulu, ditoto kakinya, ditoto tangannya. Betul, Bu ya? Kalau nggak begitu apa? Anak ini ngomong lagi, Bu. Hati-hati loh, Bu. Jangan tambah tua banyak penyakit nanti bisa mati loh. Jawabnya apa? Orang Islam bertauhid. Tidak apa-apa Mas, semua orang ya mati. Yang jadi masalah itu kalau saya mati tidak husnul khotimah. Betul dong? Loh, ini Quran ini nerangno gitu. Tsumma litakunu suyukha. Besok kami itu jadi tua. Tanpa diterangkan oleh Quran, orang ngerti nggak nanti saya itu jadi tua? Saya ulangi, tanpa diterangkan oleh Quran bahwa kamu itu besok jadi tua, orang itu ngerti nggak dirinya itu nanti akan jadi tua? Ngerti. Jadi ini menguatkan lagi. Iya, ternyata awak dewi suwo, mesti ae. Makanya jangan getun kalau jadi tua itu. Saya nggak getun belas, Bu. Ya, semua orang ya apa? Tua. Nah, mudah-mudahan situasi begini jenengan diberi kesehatan sama Allah SWT, diberi kekuatan ya. Penting, Bu. Saya sudah 66, Bu. Umur saya. Makanya harus menjaga. Itu kewajiban syar'i menjaga itu, Mbak ya. Iya. Lanjut Mbak Lia, monggo. Enggak maka sumur. Iya, wa minkum may yutawaffa min qablu. Di antara kalian ada yang dimatikan sebelum jadi apa? Tua. Ada enggak? Oh, banyak. Makanya mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberi umur panjang sama Allah, diberi amal yang tambah baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Mbak. Kami berdoa agar kamu sampai kepada waktu yang ditentukan agar kamu. Ya, itu tadi tauhidnya sudah diterangkan, akhir perjalanan manusia, perjalanannya manusia. Sekarang saya tanya, Nabi mengalami proses kayak itu tadi enggak? Iya toh? Usianya 63 tadi sudah saya sebutkan wafat. Hai, tak tanya. Yang bisa jawab tidak saya beri hadiah. Ya. Di ayat mana, surat apa, ayat berapa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu nanti pada satu saat akan meninggal? Yang bisa angkat tangan. Oh, katanya sampai itu ahli ngaji. Saya ulangi, di surat mana, di ayat berapa yang menerangkan ayatnya sudah diterima sama Nabi, tapi Nabi masih bisa beraktivitas seperti manusia pada umum, tapi sudah diterangkan. Ya, coba saya bacanya ayatnya sebelum saya tunjukkan tempatnya daripada kesuwen. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akbahi falayadhurra syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surat apa? Ayat berapa? Ayo. Kata
Ali Imran ayat ya, tapi saya tadi kan sudah ngomong, yang bisa jawab tidak saya beri apa? Silakan dibaca terjemahnya, monggo. Dan Muhammad Oh ya. seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Tak potong dulu. Jenengan memahami ayat ini berarti ayatnya sudah diterima oleh Rasulullah. Terus ayat ini menerangkan bahwa kemungkinan meninggalnya Rasulullah itu karena apa atau apa? Ada berapa menurut ayat yang dibaca tadi? Karena apa atau apa? Atau karena apa saja? Dan Muhammad itu tidak lain cuma seorang Rasul. Telah banyak Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Apakah andai kata apa tadi? Diulangi lagi Mbak ya, monggo biar jelas. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Mama Muhammadun illa rasul. Terus Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. qad khalat min qablihi rusul. Banyak rasul-rasul sebelum siapa? Tak potong dulu. Berarti Nabi Muhammad tidak unik ya, tidak satu-satunya rasul lah. Banyak tuh rasul-rasul sebelumnya. Jadi kalau rasul-rasul sebelumnya itu diterima oleh umatnya, mestinya Nabi Muhammad juga diterima. Wong ini bukan unik, keunikannya satu-satunya bukan. Lanjut, Mbak. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau mundur? Wes, berarti meninggalnya Rasulullah itu menurut ayat itu ketika Rasulullah masih hidup, masih sehat sallallahu alaihi wasallam itu meninggalnya Rasulullah sudah diterangkan Al-Qur'an karena apa atau apa? Kita tidur dibaca. Satu karena apa? Meninggal biasa atau dibunuh. Nah itu kalau saya dan kita semuanya terus diterangkan di Quran matimu itu kalau tidak mati biasa ya mati dibunuh orang. Stres enggak? Berarti setiap ada orang yang mendekati was-was. Tapi Nabi Bu, Masya Allah, uswatun. Di ayat ini sudah menerangkan matinya Rasulullah itu kalau tidak mati biasa, mati dibunuh. Afa mata au qutila. Itu loh maksudnya. Apakah andai kata Rasul itu wafat biasa atau matinya itu dibunuh, kamu akan jadi orang kafir kembali? Iman atau kafir bukan tergantung pada nabinya hidup atau wafat, enggak. Lanjut Mbak Lia. Dan siapa berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Yes. Saya tanya, siapa yang membaca ayat ini beberapa jam setelah Rasulullah wafat? Kalau ngaji dengan saya tak tanya terus sampai tidak ngantuk. Siapa tadi Bu? Abu Bakar. Abu Bakar itu sama Rasulullah apanya? Enggak, sahabat. Dibalik sahabat itu apanya? Hubungan keluarganya? Mertua. Apakah Abu Bakar sebagai mertua memanggil Rasulullah itu boleh? Ya Muhammad, boleh begitu? Manggilnya apa? Ya Rasulullah. Loh gitu. Mantunya itu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tidak boleh ya Muhammad. Apalagi tidak boleh. Tidak boleh. Masya Allah, menghormati Rasulullah itu begitu para sahabat itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita ini sudah lama tidak ngaji rasanya kok apa ya kangen ngaji gitu ya. Jangan ngomong tidak kangen tak buyarno lagi. Jadi Rasulullah ya Abu Bakar yang baca tadi. Tak ceritani beberapa menit. Mau nggak ceritani? Tidak seperti di sana ngajinya nggak bisa jalan-jalan, ini nggak boleh, duduk aja karena ada ini anti pelurunya ini. Gini Bu, ketika Rasulullah wafat
sahabat-sahabat itu sepertinya tidak percaya. Sepertinya. Panjang ceritanya tapi tak potong. Ada sahabat yang mengatakan jangan bilang Rasulullah meninggal, tak bunuh kamu nanti. Yang bilang gitu siapa kira-kira? Abu Bakar kemudian datang, masuk di rumahnya Rasulullah, masuk di kamarnya Rasulullah, dilihat jenazahnya Rasulullah. Dibuka, dicium keningnya gini. Ya Rasulullah, ma adyaba hayyan wa ma adyaba mayyitan. Nabi, engkau ini hidup mulia, wafat juga mulia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk doanya Abu Bakar ini ya. Hidup mulia, wafat juga apa? Kemudian Abu Bakar keluar. Di luar itu ada para sahabat yang sepertinya tidak percaya kalau nabinya itu meninggal. Abu Bakar memberi sambutan. Gitu loh ceritanya. Ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Wahai orang banyak, sampai semuanya sudah tahu sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Jadi tidak berhak disembah. Ini cuma manusia saja, utusannya Allah, sangat mulia. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Kemudian Abu Bakar baca ayat ini. Wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadhurru syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidak pakai diterjemahkan, langsung sahabat ngerti. Ngerti nggak kira-kira Bu? Halo? Nggak pakai diterjemahkan, ngerti nggak sahabat-sahabat saat itu? Ya nggak ngerti itu sampean. Baru kemudian setelah Abu Bakar membaca ayat ini, sahabat-sahabat berdiri. Umar mendekati Abu Bakar merangkul, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Jadi bahasa Arab itu namanya Abu Bakar, tapi kalau memanggilnya ya Abu Bakrin, ka'anila maqra' hadhil ayah. Nangis, ka'anila maqra' hadhil ayah. Abu Bakar, saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat itu. Nangis. Yang lain juga begitu, ka'anila maqra' hadhil ayah. Saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat itu. Ayat yang mana? Ayat yang menerangkan satu ketika Nabi Muhammad itu akan apa? Meninggal. Ya, gitu loh Bu. Jadi biasa. Yang tidak itu Allah, yang tidak wafat itu. Makanya tadi saya katakan syahadat tentang Allah ini maknanya beda dengan syahadat tentang Rasulullah. Kalau syahadat tentang Allah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi syahadat tentang Rasulullah meyakini al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya bahwa Nabi Muhammad ini utusannya siapa? Allah. Ada masa berakhirnya. Tapi ketika Rasulullah wafat, jangan mempengaruhi iman kita. Maka akhir ayat itu kan begitu tadi. Apakah andai kata Rasulullah itu wafat atau dibunuh, kamu akan jadi orang kafir kembali? Kaget sahabat. Kanila maqra' hadhil ayah. Saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat itu. Apa kita semuanya percaya bahwa sahabat belum pernah baca ayat itu? Apakah benar sahabat belum pernah membaca ayat itu? Maka bahasanya kanila maqra' hadhil ayah. Saya kok seolah-olah belum pernah baca. Kira-kira yang belum pernah baca itu siapa? Bukan tidak kroso, yang belum baik itu tentang moco. Iya tak? Tapi itulah. Wes, selesai Ibu Rasulullah. Nah, sekarang tauhidnya. Menurut sunnahnya Rasulullah, ketika ada orang wafat, berikutnya diapakan? Kalau ada orang wafat itu diapakan? Dimandikan, terus dikafani, terus disolati, terus dikuburkan. Nabi juga begitu kan kira-kira? Para sahabat sambil
rotok susah itu kemudian ngomong, ini Rasulullah mengajarkan kalau ada orang wafat dimandikan lalu dikafani, ini gimana ini? Sekarang yang wafat sendiri Rasul, mau diapakan? Ringkasnya cerita, sama dimandikan, dikafani, disolati, mau dimakamkan di mana? Semoga saya tidak salah menyebut opsinya 3. 1, mau dibawa ke Mekah, karena Rasulullah kan bukan orang Madinah loh, baru 10 tahun di Madinah. Sahabat yang lain menolak, nggak ada syariatnya. Yang kedua, ada usulan mau dimakamkan di dekat mimbar. Sahabat yang lain menolak karena mimbar di dalam masjid. Aisyah yang cerita, Nabi pernah berpesan setiap Nabi yang wafat dimakamkan di tempat wafatnya. Nanti dimakamkan di mana? Kamar. Tapi tolong Bu, sampaikan ke bapaknya anak-anak, tidak boleh berpesan kayak begitu karena ini khusus Nabi. Mah, sunnah Rasul. Apa ya sunnah Rasul? Mau pengajian tauhid, ya? Atau jenengan yang menyampaikan, Pak, sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Mau ngaji tauhid. Jadi Pak Haji, Rasulullah itu dimakamkan di kamarnya, maka tak siap nopono sampean gue. Jangan Bu, ya. Masya Allah, ya ini Rasul Bu, mulia sekali dah. Ya. Lalu Rasulullah dimakamkan di mana? Kamar. Nanti maksudnya Bu. Halo? Kesuwen ini kok omongannya. Begitu Bu. Nah, sekarang tak tanya. Kamarnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih sugeng, masih sehat, masih hidup bersama istrinya. Ketika Rasulullah wafat, kemudian berpesan sama istrinya dimakamkan di situ, zahirnya dimakamkan di situ. Tak tanya sekarang. Apakah areal rumahnya Rasulullah di kamar itu hukumnya berubah? Dari semula kamar sekarang jadi makam. Berubah enggak hukumnya? Halo. Kok angel ini kita ya? Berubah apa enggak? Cuma itu aja hukumnya, hukum. Tanahnya panjang lebarnya enggak berubah, pancet. Hukumnya yang saya tanyakan. Berubah enggak? Kasih perbandingan. Makanya ngaji ini ada yang ngantuk ya kebangetan Bu. Ya. Ini ada tanah lapang kosong miliknya orang kampung atau perumahan. Dipakai sepak bola boleh nggak? Pakai layangan boleh? Pakai tablek akbar di situ boleh? Berdoa bareng-bareng di situ boleh nggak? Yang berpendapat sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan boleh nggak dipakai di situ? Boleh. Sekarang orang kampung atau perumahan bersepakat tanah kosong itu sekarang sudah ditetapkan sama bupati wali kota dipakai makam, makanya di tembok pinggirnya sebagai batas pagar. Ada beberapa orang yang wafat dimakamkan di situ. Hukumnya berubah nggak? Halo? Semula yang belum ditetapkan jadi makam, mencolot saja boleh nggak? Dari luar mencolot ke situ boleh nggak? Nah, sekarang sudah jadi makam, masuk ke situ ada aturannya nggak? Gimana aturannya? Assalamualaikum ya ahlal. Nah, berubah. Tapi coba masih tanah kosong itu, jenengan ke situ, kemudian menyampaikan Assalamualaikum, ya apa kira-kira? Masih tanah kosong, belum jadi makam. Dirasani orang, lapo ibu bendino kok rono Assalamualaikum. Jadi tanahnya itu berubah, maka kamarnya Rasulullah juga berubah. Pernah enggak Rasulullah sholat di kamar itu ketika masih sugeng, masih hidup? Sekarang sudah jadi makam, boleh enggak pakai sholat oleh sahabat-sahabat di situ? Halo? Boleh? Enggak boleh. Dulu ketika Rasulullah sering zikir di situ, sekarang boleh enggak dipakai zikir?
Dulu Rasulullah sering ngapalin Quran, ngaji di situ. Sekarang boleh nggak dipakai situ? Jadi saya itu cuma tanya toh. Buka kitab Tauhid 20 sekarang. Nah, ini ngaji. Jenengan baca hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah kanisatan ra'atha bi ardil Habasah wa ma fiha min aswar. Faqala ulaika idza mata fihim rajulu salih awil 'abdu salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 427. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis nomor 528. Saya ulangi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari sama Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan hadis nomor 427. Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 528. Apa Pak Ustaz? Tidak ada tulisannya di sini kok. Ya. Kalau apal ya Ustaz tadi Hidayat. Monggo Mbak Tia, bab 20. Mulai dari awal, diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nggih. Dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan pupaka yang ada di dalamnya. Tanya dulu, Ummu Salamah itu siapa? Nah, tanya sama suaminya. Karena Rasulullah ini sumber hukum. Ketika hijrah ke Habasah dulu kok tahu ada gereja-gereja yang ada rupaka itu apa sih Bu? Patung-patung. Lanjut Mbak. Tentang gereja yang rupaka yang ada di dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasah atau Ethiopia. Nggih. Maka bersabdalah beliau. Apa kata-katanya Rasulullah? Mereka itu apabila ada orang yang salih atau seorang hamba yang salih meninggal, mereka datang di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Wes, potong dulu. Jenengan garis bawahi. Terjemahannya itu loh. Mulai dari mana yang digaris bawahi? Mereka itu apabila ada orang yang soleh meninggal atau hamba Allah yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Saya ulangi, mereka itu ketika ada orang soleh yang meninggal atau hamba Allah yang soleh meninggal, mereka bangun di atas apa? Kuburannya sebuah tempat apa? Ibadah. Tak tanya Bu, semuanya harus bisa menjawab. Sebuah tempat ibadah itu bahasa Arabnya apa di situ? Sebuah tempat ibadah itu bahasa Arabnya apa di hadis? Masjid. Diulang lagi Mbak Lia, mereka itu apabila ada orang yang solih atau seorang hamba yang solih meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Sampai di situ dulu. Ngerti maksudnya Bu? Atau diteruskan sama Lia, monggo. Ulaika idza mata fi mursal rajul salih awil abd salih banau ala qabri masjidan. Terus dan membuat dalam tempat itu merupakan makam. wasawwaru fi tilka suwar. Terus Karena itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. yang bilang sejelek-jelek siapa? Loh itu loh. Yang bilang sejelek-jelek siapa? Rasulullah. Karena itu apa? Hadis. Ulaika idza mata fi rajul salih abil abd salih banau ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan apa? Allah. Ya. Maksudnya apa? Bingung Bu? Makanya tadi jenengan tak tanya, Rasulullah wafat, dimakamkan di kamar. Berarti kamarnya Rasulullah hukumnya berubah enggak? Berubah.
Terus saya aturi perbandingan. Kalau ada tanah kosong, dipakai tablek boleh, dipakai doa boleh, pakai ngaji boleh, pakai sholat boleh. Tapi sekarang sudah dijadikan apa tanah kosong itu? Makam. Beberapa penduduk di situ yang wafat dimakamkan di situ. Berarti berubah nggak tanah tadi? Berubah. Kalau semula belum dimakan, mencolot saja boleh, lari langsung masuk ke situ boleh. Sekarang sudah tidak boleh. Ada sunahnya mas, masuk di sini. Memberikan apa? Salam. Kalau dulu dipakai sholat, pakai ngaji boleh. Sekarang boleh nggak? Sudah jadi makam. Tidak boleh. Ini dalilnya. Malah Rasulullah menyebut apa tadi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek apa? Makhluk di hadapan apa? Allah. Bingung? Tak tanya. Bu, konsentrasi sini semuanya bu. Apakah maksudnya hati ini dibaca lagi kembali ya bahasa Indonesianya, supaya yang tidak kagungan buku bisa mendengarkan, menyimak. Monggo, mulai dari awal. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang merupakan yang ada di dalamnya. Anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah kanisatan ra'adha bi ardil Habasah. Terus wa ma fiha minas suwar. Terus yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, mereka itu apabila ada orang yang sholih atau seorang hamba yang sholih meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. ulaika idza mata fihim rajulun shalih hawil abdul salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal atau hamba Allah yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah, masjid. Apakah, tak potong dulu Mbak Lia, apakah maksudnya ini kuburan lalu dibangun di atasnya masjid? Satu. Dua, apakah maknanya ini kuburan lalu kuburan itu difungsikan sebagaimana fungsinya masjid? A atau B? Terserah. Kalau ini kuburan tengah-tengah dibangun masjid, jelas tidak boleh, tidak ada perbedaan. Tapi kalau ini kuburan kemudian difungsikan sebagaimana fungsinya masjid, tanya, fungsinya masjid itu apa? Apa saja ibadah? Sholat boleh nggak? Zikir boleh nggak? Duduk diam boleh nggak? Namanya apa duduk diam? Ngaji boleh nggak? Itu memfungsikan masjid sebagaimana masjid. Nah, sekarang saya tanya, memfungsikan kuburan sebagai masjid seperti masjid boleh nggak? Menurut hadis ini? Ya wes, dia ngerti. Yang bilang bukan saya, Nabi. Malah naudzubillah disebut ulaika syirarul khalqi indallah. Ada tempatnya, orang sholat ada tempatnya. Sholat sunnah saja loh. Antara di rumah dengan di masjid lebih afdal di mana? Di rumah. Iya toh? Loh, bukan karena pandemi. Bukan karena Covid. Sunnahnya Rasulullah sholat sunnah di mana? Itu maksudnya apa? Supaya rumah tidak dijadikan seperti ada aturannya semuanya dalam agama itu. Rumahnya orang Islam itu jangan seperti rumahnya orang kafir. Nggak pernah dipakai apa-apa. Itu loh maksudnya. Kalau sholat wajib, bahkan disunahkan muakkadah, dilakukan di mana? Masjid. Ada tempatnya sendiri. Tahiyatul masjid ya jelas di masjid. Tahiyatul masjid. Menghiasi rumah dengan ngaji boleh nggak? Supaya rumah tidak seperti sebenarnya jenengan ini cerdas.
Diterangno separuh sudah nyambung. Ya, sehingga aturan bukan saya cuma membaca kok. Ya. Mohon maaf Bu, saya menghargai perbedaan pendapat, tapi mohon izin saya menerangkan di dalam kitab ini sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh nggak? Ada yang ditanyakan? Sudah 1 jam kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, saya sudah mengerti maksudnya. Ya, kalau sudah berbentuk di dalam hadis kan juga diterangkan berapa hari itu Bu? 40 hari kan setelah masa kehamilan. Mestinya dimakamkan di mana? Di kuburan. Sehingga jangan sembrono begitu itu. Yang belum berbentuk, mohon maaf saya tidak paham di biologisnya ya, di biologisnya bagaimana. Ketika sperma tadi sudah nembus di ovum, lalu masuk di endometrium, mungkin 1 bulan keguguran, belum berbentuk kan? 2 bulan, itu sudah ada bentuknya nggak kira-kira? Ya, saya berpendapat semestinya dimakamkan di mana? Di makam. Perkara nanti sudah hilang jejaknya nggak masalah, karena barangnya masih sangat kecil. Kadang-kadang kok barangnya, embrionya itu masih sangat kecil, ya mudghah tadi. Kadang-kadang orang itu seenaknya saja, ya mestinya ditaruh di tempat supaya tidak menimbulkan masalah kayak begini, ya di kemudian hari. Itu kalau saya baca ini, kalau sudah berbentuk tadi mestinya ditaruh di sana, dimakamkan, nggak apa-apa, ya. Semua orang juga akan mati kuburan, dimakamkan di situ. Gitu ya kira-kira ya. Ya. Tapi kalau tidak tahu asal usulnya ya nggak apa-apa, nggak tahu. Sudah kelewat Ustaz, ya nggak apa-apa, sudah kelewat. Apalagi mungkin ada yang pendapat tidak begitu, boleh kan? Itu tadi masih kecil, usianya baru 2 bulan loh. Ya. Nah itu. Monggo Pak. Ini. Oh. Salam. Yeah. Kalau makam itu makan umum walaupun dekat masjid tidak masalah. Miliknya keluarga tidak masalah. Miliknya Pak Kiai, boleh nggak orang membuat makam keluarga itu? Boleh. Yang tidak boleh itu di masjid atau ya seseorang yang kemudian hanya difokuskan di masjid saja supaya gampang, nanti khawatir nanti dikiranya salah di masjid, di situ lebih afdal daripada tempat yang lain karena di situ ada orang yang alim, nanti maksudnya ya. Tapi kalau itu kuburan milik keluarga, pondok, keluarga ini dan sebagainya, keluarga pesantren, tidak masalah, asal tidak dianggap bahwa ini yang betul-betul luar biasa, betul-betul keramat gitu. Nah, tapi kalau untuk at-takhdir, berhati-hati, sebaiknya dia apa kan? Dijauhkan. Wallahu a'lam. Gitu Mbak ya? Ya. Ada lagi tuh? Kalau enggak saya lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang tahu, cuma saya itu pernah pesen agar cuma saya
Yang pesen sampean. Yang pesen sampean. Ya. Ke kalau ibu yang meninggal duluan, saya nanti saya menyusul, saya jadikan satu makam saya. Itu boleh dikatakan. Dekatkan gitu. Iya. Ya, enggak masalah, boleh. Ya. Bu, lama-lama areal kita untuk memakamkan manusia itu sempit enggak? Ada kemungkinan enggak orang yang sudah 50 tahun, naudzubillah, sudah 50 tahun lalu menjadi tidak ada semuanya, tinggal tulang belulangnya saja, tidak dikenali? Ada kemungkinan? Terus ditumpui lagi kan? Iya. Oh, sampai kalau lihat di Mekah, di Madinah begitu semuanya. Tidak masalah. Tapi ya, saya tambahin, jangan punya pikiran kalau bapaknya mati di Mekah, ibunya mati di Surabaya, oh ya apa caranya ibu ndolai bapak itu? Jangan begitu, itu sudah bukan urusan manusia. Tapi urusannya siapa? Hah? Bapak saya misalkan tahun 69, saya baru tamat SD, berangkat haji, wafatnya di Mekah 69 bulan Desember. Ibu saya baru wafat 2017 bulan Mei, saya yang memakamkan di Gresik sana. Ketemunya gimana? Allah alam. Tugasnya putra putrinya ini sekarang mendoakan. Ya, ketika orang tua kita sudah wafat hari ini, jam sekian ini, jam 10, ya, tanggal 13 ini, ketika bapak ibunya yang sudah wafat, tidak tahu anak saya ini sedang apa, di mana sekarang. Ternyata kumpul di masjid semuanya ngaji, thalabul ilmi, sambil mendoakan orang tuanya masing-masing. Betul Bu ya? Mudah-mudahan diberi rahmat orang tua kita, diampuni segala dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian besok dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, nikmatnya orang ngaji, di tengah-tengah ngaji mendoakan orang tuanya. Jadi nggak masalah, mau dipisah, mau ini, kita tidak ngerti. Di Quran diterangkan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, tapi orang Islam sudah saya terangkan mulai awal, enak saja Bu, enteng menghadapi segala-galanya itu. Karena ada iman, ada keyakinan kita. Kalau tidak ada keyakinan, gelisah hidup itu. Tadi sudah saya beri contoh, tambah tua banyak penyakitnya. Iya, tidak apa-apa. Berarti sebentar lagi zahirnya ibu ini sudah mau mati. Tidak apa-apa Mas, itu urusannya Allah. Yang penting saya husnul khotimah dan saya masuk surga. Nah, gitu Bu ya. Oke. Dilanjut. Kurang jelas. Merujuk pada kitab Tauhid, Oh ya. 20 tadi yang sudah dijelaskan. Ini ada orang soleh yang meninggal, tapi tidak dibangun masjid di atasnya, tapi digunakan untuk haji, mengatakan Al-Quran. Apakah mereka ini termasuk sejelek-jelek makhluk yang Allah? Ya. Saya ulangi lagi. Saya menghargai perbedaan pendapat. Tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh nggak? Tadi kan saya tanya, apakah maksudnya ini kuburan, kemudian dibangun masjid permanen kayak begini, ataukah ini kuburan lalu difungsikan? Yang mana kira-kira? Yang A apa yang B? Kalau yang ini kemudian makam lalu dibangun masjid permanen, sudah jelas hukumnya tidak boleh. Dimakamkan di makam keluarga boleh, makam keluarga pesantren boleh, makam keluarga boleh, makamnya umat Islam boleh jadi satu. Ya, dipisah-pisah bapak ibu saudara nanti ketemu semuanya. Yang ini jelas, yang ini kemungkinan memfungsikan apa tadi? Kuburan sebagaimana fungsinya masjid. Hadisnya Rasulullah melarang. Tidak boleh.
Bingung. Makanya saya tanya tadi, masjid itu dipakai apa? Sholat, kata sampean, ngaji, zikir, baca sholawat, duduk diam tok loh. Ibadah enggak? Namanya? Misalkan enggak puasa Ramadan, itikaf boleh enggak? Boleh, enggak ada kaitannya dengan Ramadan. Ya. Nah ini dalilnya. Coba habis ini supaya semakin mantap dibacakan hadis berikutnya lagi. Kalau nggak ada yang tanya, biasanya nggak ada yang tanya. Bentar ya, Mbak. Nanti kita bacakan lagi. Salam. Ya. Bentar Bu. Ya itulah tugas kita ke masyarakat, memberi penjelasan dan pengertian. Kata surat Luqman tadi, manusia itu tidak mengerti di bumi mana dia akan mati. Saya beri contoh tadi, bapak saya meninggal di Mekah. Sekarang mau tadi kuburannya ke sana di mana? Enggak tahu saya. Ibu saya di Gresik. Itu contoh. Kemudian kalau ada pesan saya nanti kalau wafat sebelahnya suami ya, boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian ini mengganggu orang lain, karena ini miliknya masyarakat, milik umum. Misalkan ini sudah penuh, hanya satu ini yang dikapling masih hadir. Lalu ada orang mati, oh enggak boleh ngutei pesanan ibu aja misalnya. Ya. Maesan itu tidak masalah Bu, dikasih maesan atau enggak ada masalah, supaya enggak ditempati. Jadi kalau jangan-jangan mengganggu orang lain, kalau mengganggu orang lain yang kemudian berikutnya itu dia itu yang perlu diberi pengertian. Kebaikan suami, kalau suaminya almarhum tadi ya sudah wafat ya Allahu yarham, kalau dia orang baik, orang soleh, lalu dia mau nebeng ikut kebaikannya supaya dekat, tidak ada begitu. Kebaikan itu sendiri-sendiri kan. Kalau suami yang baik, istrinya naudzubillah tidak baik, bisa ikut tak kira-kira? Atau sebaliknya, tidak bisa toh? Masih di makam lo jejer gitu kan? Ya, tidak bisa. Ya. Nah, panjenengan yang ngaji mestinya harus lebih cerdas, memahami. Bu, jenengan nggak pesan nah di makam lo terserah saja, yang penting saya jadi orang solihah. Kan begitu Bu ya? Sama nggak kepengen jejer ini tapi omong-omongan apa begitu kira-kira? Nggak usah pakai begitu. Tapi kalau sudah kadung begitu, tidak mengganggu orang lain, tolong didengarkan. Kalau sudah begitu, tidak mengganggu orang lain, apa? Boleh, karena ini miliknya masyarakat, miliknya umum, ya, bukan milik sendiri. Kalau milik sendiri boleh-boleh saja. Keluarga beli tanah kaplingan, ini misalkan begitu jauh dari perumahan atau tanah kosong, lalu oleh keluarga itu dipakai kuburan, boleh kan? Boleh. Allahu a'lam. Itu Bu ya, diberi penjelasan nanti Bu ya. Dengan habis ngaji bisa, oh sekarang ngono padha wae di makamno di mana saja. Kenapa Bu? Hilang. Loh, bapak saya juga hilang. Nggak masalah Bu, nggak masalah. Nanti ikuti aja pengajian ini berikutnya itu, bulan-bulan berikutnya ikuti aja. Nanti ketemu semuanya dengan tanyakan itu. Coba ya, hilang tadi ya, kuburannya bapaknya hilang. Kuburan bapak saya itu loh hilang. Itu maksudnya Bu ya. Lah ya, kuburannya bapak hilang toh. Coba saya tanya, apakah di dalam Islam itu ada disunahkan ziarah kubur? Saya ulangi, apakah syariatnya Rasulullah itu langsung disunahkan untuk ziarah kubur? Ya,
Dua, kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi? Ayo jawaban. Orang Islam. Ya, kalau di situ ada kuburannya orang tua, boleh nggak? Boleh. Kalau di situ tidak ada kuburannya orang tua, boleh nggak? Rumah saya di Ketegan sepanjang. Bapak saya dimakamkan di Mekah. Saya tidak tahu jejaknya di mana, tahun 69. Sekarang hilang kuburan bapak saya. Ibu saya di Gresik. Kalau saya mau ziarah kubur, apa saya harus perlu ke Gresik? Ke ibu saya. Padahal di sepanjang banyak kuburan. Saya ngajak anak saya tadi, ziarah kuburan. Kuburan siapa? Itu orang Islam di situ. Boleh nggak? Boleh. Gitu loh. Nanti ketemu di bab berikutnya ketemu. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya ya. Masih ada waktu Bu? Sedikit panjang. Sekarang kita baca hadis riwayat Imam Muslim. Mirip dengan itu, halaman 77 dalam kitab itu. Dari Jundab bin Abdillah. Nggih, an Jundab bin Abdillah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Sudah ketemu Mbak Lia? Oke, monggo. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum wafat beliau bersabda. Ya, 5 hari sebelum wafat. Kok tahu? Ya, yang menceritakan hadis ini mengerti setelah Rasulullah apa? Wafat. Oh iya saya ngerti. 5 hari kalau tidak salah sebelum wafat Rasulullah itu lo bilang ini. Apa dawuhnya Rasulullah Mbak? Monggo. Sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil. Yes. Saya ulangi, ini abra'u ilallahi ayyakuna minkum khalil. Aku berlepas diri bahwa sesungguhnya aku tidak mempunyai, bahwa aku mempunyai seorang apa? Khalil. Khalil itu apa maknanya? Kekasih yang sangat apa? Mulia. Jadi Rasulullah tidak menyatakan saya punya khalil. Artinya ketika Rasulullah wafat tidak ada yang bisa menggantikan orang lain sebagai nabi dan rasul kan? Halo? Iya, sahabat biasa. Lanjut. Jadi antara kalian. Ya, terus. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Itu di garis bawahi. Karena sesungguhnya Allah menjadikan aku. Diulangi lagi Mbak Lia. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Saya ulangi bahasa hadisnya. Fa innallaha qad ittakhadhani khalil kama takhadha Ibrahim khalil. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih yang sangat mulia, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalil. Berarti saya tanya, posisi dan kedudukan Rasulullah sama Nabi Ibrahim sama enggak? Sama-sama sebagai apa? Khalil. Ayo, kita potong dulu. Nabi siapa yang oleh Al-Quran Allah menyebut sebagai Khalil, kekasih yang sangat mulia? Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Al-Quran mengatakan begitu. Nah, hadis ini mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai Khalil, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Berarti sama. Tak tanya, adakah orang Islam menyebut Nabi Muhammad sebagai Khalilullah? Kalau di hadisnya ada nggak? Mestinya menyebut Nabi Muhammad sebagai apa? Khalilullah. Di dalam bahasa antara Khalil sama Habib itu berbeda. Lebih tinggi derajatnya apa? Khalil. Makanya kitab ini berpendapat mestinya menyebut Nabi Muhammad itu apa? Khalil, sebagaimana menyebut Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Bukan? Loh,
Mestinya menyebut Nabi Muhammad itu sebagai apa? Khalil, sebagaimana menyebut Nabi Ibrahim sebagai Khalil, bukan yang bapaknya tadi apa? Habib. Nah ini jelas itu keterangannya dari Nabi, bukan dari saya. Lanjut Balia, bukan itu yang dibahas. Monggo. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, saya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalil latakhadtu Abu Bakar khalil. Andai kata saya boleh menjadikan di antara kalian sebagai khalil, yang dijadikan siapa? Abu Bakar. Berarti derajatnya Abu Bakar di antara para sahabat sangat tinggi, sangat mulia. Tapi nggak ada yang bisa mewarisi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya, Khalil saja tidak. Tapi kata Rasulullah, andai kata saya boleh menjadikan seorang Khalil, kekasih yang sangat mulia, seolah-olah menggantikan posisinya sebagai Nabi dan Rasul, ya Abu Bakar. Tapi kan tidak. Bukan itu bahasanya. Berikutnya Mbak Lilia, monggo. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah ini sama dengan itu toh. Halo? Sama dengan hadis yang pertama tadi ya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yatakhiduna qubur anbiya'ihi masajid. Lanjut. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Terus? Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan ini. Iya, saya ulangi lagi, saya menghargai perbedaan pendapat. Tapi saya mohon izin menerangkan hadis sahih yang saya ketahui benar. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau ibadah di kuburan, tolong dihargai karena ngerti ini. Tidak usah dilokno macam-macam, itu saudara kita. Oh, orang ini ngaji, ngerti, makanya kalau ziarah kubur ya biasa berdoa, salam, menyampaikan lalu pulang. Mengapa kok begitu? Katanya ajarannya Nabi begitu. Enggak pakai baca ini, baca itu, ngaji ini, ngaji. Lah ini ada larangan sama Nabi, ngajinya nanti di rumah saja. Nah, gitu. Tolong dihargai. Kalau ada umat Islam yang begitu, ngerti maksudnya Ibu ya? Nanti jadi kisruh rame sesama saudara umat Islam, nggak perlu, ya toh? Bingung. Nah, kalau dilanjutkan itu nanti jadi bingung, maka diakhiri sampai di sini saja. Dan saya berharap mudah-mudahan berdoa sama Allah, mudah-mudahan diberi umur panjang. Nanti berikutnya itu saling menguatkan, bab-bab berikutnya saling menguatkan. Enak ya, enak ya. Cukup Bu ya? Belum. Satu ada yang tanya, monggo. Satu aja. Ini nggak ada yang tanya, berarti kan benar kan? Salam. Ya. Sudah banyak diterangkan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ulama. Ziarah kubur itu pertama datang ke kuburan menyampaikan apa? Salam. Ustadz Abdul Samad sudah menerangkan bahwa salamnya ahli kubur yang mendoakan yang salam datang menyampaikan ahli salam kepada ahli kubur. Apa perlu dijawab oleh ahli kubur? Jangan dipikir ini syariat, sampaikan aja salam. Berarti mengerti Pak itu Pak. Kalau kita ini datang menyampaikan, mengerti nggak ngerti bukan urusan kita Mas. Urusan kita datang menurut sunnahnya Rasulullah menyampaikan apa? Salam. Kemudian mendoakan mereka, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh. Manfaatnya dua. Satu, saya dan kita semuanya datang ke kuburan mengingatkan, oh besok saya juga. Dua, bagi yang mereka didoakan, diberi salam tadi lalu didoakan tadi. Ya. Maka istilah dalam kitab itu naf'ul amwat,
kehadiran kita ke kuburan memberi manfaat kepada orang yang mati. Bagaimana caranya memberi manfaat kepada mereka? Menurut yang diajarkan Nabi, memberi salam lalu apa? Mendoakan. Wallahu a'lam. Saya berharap 2-3 kali lagi pertemuan dengan ikuti terus ini, nanti saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, nah, gitu ya. Cukup. Nah, corona nggak boleh lama-lama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.